Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Lova Channel. Eh, apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik, sehat, murah rezeki. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini bisa berkembang atas dukungan pemirsa semua dan makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kali ini untuk video ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Saya akan membahas cikal bakal rumah Lova, karena ada beberapa pertanyaan. Modal jual bunga itu berapa sih, awalnya bagaimana sih, terus cara pemasarannya bagaimana. Dalam story rumah bunga Lova ini akan saya ceritakan semua mulai dari awal. Pertamanya saya pindah ke sini itu yang menjadi sampingan saya itu cangkokan. Saya memang suka menanam dari dulu. Saya pecinta tanaman, saya suka tanaman, terutama tanaman buah. Saya pindah ke sini, saya sudah di sana sudah punya cangkokan jambu air, jeruk nipis, sama jeruk Cina. Alhamdulillah saya up di Facebook itu ada peminatnya. Terus kemudian berjalannya waktu, saya pindah di rumah sini. Tetangga saya itu ada yang potong bougainville. Kalau untuk bougainville dari dulu memang saya suka juga. Kalau untuk sambung menyambung saya memang suka. Dulu kecilnya belajar dari pokak yang disambung sama terong itu alhamdulillah berhasil. Terus kemudian di bunga, dari rumah sana memang sudah punya, tapi bikin busuk buang, maksudnya bikin kalau sudah nggak bagus kasih tinggal, cuma berulang-ulang seperti itu. Sampai pindah ke sini, tetangga saya itu potong bougainville, kemudian saya bawa pulang. Di sini saya sambung tuh, cuma ada beberapa politik, tapi lumayan juga sih. Saya sambung itu pun masih takarowan. Saya cari pucuk-pucuk sambungannya itu di teman-teman itu, kemudian saya sambung. Dan setelah jadi, kalau untuk bougainville kan sekitar 7 bulan mungkin baru bisa keluar bunganya sampai bagus. Terus mulai jadi saya up di Facebook, ada peminatnya, termasuk tukang bunga senior. Dari situ mulai semangat untuk buat lagi. Akhirnya saya cari di SP, di luar SP, beli bonggol bunga itu, dan sampai sekarang. Awalnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit. Kalau untuk perkembangannya itu teman-teman jaranan saya itu mengikuti. Kalau untuk bunga awalnya yang nggak terlalu banyak, sampai kayak hutan itu di depan belum tertata. Terus mulai laku, saya up terus di Facebook. Kemudian berkembang di tanaman-tanaman pot ini. Di tanaman-tanaman pot yang bunga saya lama itu, saya tanam ulang, saya up laku. Mulailah pencarian bolang. Saya pertama bolang itu di tetangga saya, jalur 3 bawah itu, Mbak Iin. Terima kasih Mbak Iin. Dulu waktu belum boomingnya bunga, saya itu beli di sana itu cuma 75.000. 75.000 itu di sana dikasih anakannya baru. Di sana ternyata bunga bagus-bagus, termasuk salah satunya Red Sumatera itu saya dapat dari Mbak Iin itu. Terus Calathea Silver itu. Kemudian berlanjut bolangnya, karena saya pindah ke sini keadaan stres, mungkin ya bisa untuk hiburan lah, cari-cari bunga, keliling lah di SP5 nggak tahu di jalur berapa itu. Saya sampai beberapa kali itu di sana dapat seperti bunga aglonema kocin dan lain-lain itu. Sama seperti di Mbak Iin tadi, dapat beberapa tanaman lah. Mungkin kalau nggak salah dulu saya beli harga 75.000 itu, sudah beberapa jenis.
Kalau untuk di Bougainville tetangga saya ini di Mas Minto itu yang saya minta waktu dipotong pas dibuang itu di Mas Minto sini. Kemudian terus berlanjut, pokoknya saya setiap jalan di tanah kosong yang di bekas-bekas taman itu saya leles di pagar-pagar itu. Saya pernah leles itu sente hitam itu dapat beberapa itu. Ada beberapa jenis bunga lah, nggak banyak bunga-bunga jadul, tapi alhamdulillah saya tanam ulang di pot bagus dan laku. Terus kemudian saya mulai berhubungan sama tukang bunga. Alhamdulillah untuk para senior itu nggak pernah pandang sebelah mata untuk saya dulu memulai sih. Biarpun stand saya ini sekarang masih kecil, tapi alhamdulillah sudah saya syukuri. Ini semua di luar ekspektasi saya, nggak ada perencanaan sama sekali sampai bisa jual bunga seperti ini dan cangkokan. Waktu itu cangkokan sama bunga berjalan bagus. Waktu boomingnya bunga itu cangkokan juga berjalan, bunga bunga juga berjalan. Terus sebelum booming bunga corona itu saya juga sempat disuruh sama beliau senior itu untuk ambil sente varigata di parit jalur 3 situ. Paritnya bunganya lumayan besar. Dalam hati saya, ini sudah saya sudah ambilkan saja, sudah menghasilkan uang. Bagaimana kalau saya tanam sendiri? Akhirnya terus berkembang, mulai tanam tanaman di pot, bunga-bunga di pot yang awalnya cuma bougainville di polybag. Akhirnya berkembang teras penuh sampai masuk rumah itu, tanah-tanahnya saya lembur itu ya. Terus kemudian teman-teman saya juga bawakan bunga itu, teman-teman jaranan itu dari SP7, SP4, dari Pasegi itu nambah koleksi. Kemudian berkembang berjalan. Oh iya, masih ada lagi di waktu saya kerja di jalur 2 di bos saya itu di Bukumis. Terima kasih Bukumis. Dulu bunga-bunga yang, kalau masih ingat, bunga-bunga yang bekasnya Bu Nur punya dulu itu, alhamdulillah itu beberapa saya rombak, ada yang laku, bahkan ada yang laris itu di event apa itu namanya, di event biawa atau selendang itu awalnya dari kumis itu. Karena saya di sana nggak dipakai, saya bawa pulang boleh untuk nambah-nambah koleksi. Sampai sekarang sudah ada beberapa jenis bunga ini pula untuk yang di pot. Kemudian mulai berkembang boomingnya bunga, ada modal sedikit, saya beli koleksian. Lama-lama nagih. Saya sama istri saya itu setiap ada uang maunya ya beli, karena ya sudah merasakan itu. Kalau untuk sampingan lumayan, dari modal yang kecil sudah bisa untuk tambah-tambah. Untuk sampingan saya habis proyek kerja malam di di rumah. Booming bunga saya up terus, dapat hasil. Terus kemudian demam keladi Thailand itu, uang berputar di situ. Alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa jenis juga buat indukan. Namanya hobi seperti ini, hobi pekerjaan. Intinya jangan bagaimana ya, kalau orang jualan sembako kan pasti setiap hari orang cari, tapi kalau untuk tanaman hias ini nggak setiap orang cari. Jadi yang penting kita suka, kita rawat, ya insya Allah tetap ada timbal baliknya dari tanaman itu untuk kita. Terus saya beli indukan mulai dari bunga satu, pokoknya setiap dia beranak satu saja sudah saya bisa jual. Tapi untuk bunga perputarannya seperti ini. Kalau saya dulu, karena saya nggak modal nol, jadi hasilnya bunga untuk beli bunga, sampai saat ini seperti itu. Cangkokan pun itu sama, berjalannya dengan bunga beriringan, ndak ketinggalan
jalan satu atau dua. Tapi kalau untuk saat ini bunga memang masih low, alhamdulillah kalau jangkauan. Kalau untuk bougainville setelah ada bunga-bunga di pot ini agak bukan agak tersingkirkan sih. Kalau dulu saya sering nyambung itu sampai kurang-kurang namanya pucuknya, tapi kalau sekarang karena banyaknya pekerjaan belum di proyek, belum bunga-bunga di pot, eh, sekarang agak nggak kayak dulu stoknya. Kalau dulu memang fokus di bougainville. Terus sampai saat ini alhamdulillah untuk halaman depan penuh dan belum tertata. Untuk biarpun jelek ini ada stand kecil-kecilan untuk saya hiburan kalau malam saya lembur itu. Kalau untungnya kita usaha tanaman itu satu, kita beli tanaman itu hidup, bisa kita sudah senang, berarti kan sudah terapi. Kedua, kalau lagi jenuh, kalau pas malam nggak bisa tidur, saya juga paling lihat-lihat tanaman. Kalau sudah ada anakannya, wow, itu bahagianya luar biasa. Oke, kalau untuk awal demikianlah video story rumah bunga lova. Untuk part berikutnya saya akan bahas untuk pemasarannya lebih lanjut dan bagaimana kok bisa bertahan sampai saat ini walaupun bunga sedang lagi pemasarannya lagi kurang baik.